Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan wahtifiyah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mengenai yaitu pembahasan tentang sifat idbaq yang mana tadi sudah kami jelaskan, di antaranya adalah shadda. Sekali lagi huruf idbaq ada 4, yaitu shadda yang sudah tadi kita jelaskan. Sekarang kita akan membahas huruf daripada sifat idbaq yang kedua, yaitu huruf ta. Huruf ta itu, jadi idbaq daripada huruf ta ini, sekali lagi idbaq itu ketika kita melafadzkan huruf daripada idbaq, lidah kita menempel sejenak ke langit-langit. Contohnya ta. To, jangan sampai po, jangan sampai seperti itu. Contoh to, ti, tu, to. Kami ulangi, to, ti, tu, to. To, ti, tu, to. Tani tata'na minal mut'ni matitani ta. Atau ketika kita membaca ta'awudz, contohnya dalam kalimat syaitani, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami ulangi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Toh, jangan sampai syaita. Dan jangan sampai menimbulkan yang namanya desisan. Desisan. Contoh seperti apa? Syaitanir rajim. Jangan sampai seperti itu. Syaitanir rajim, bukan seperti itu yang masuk dengan idbaq daripada huruf sifat idbaq itu sendiri. Contohnya lagi, was-samaa'i wat-tariq. Wat-tariq. Jadi langsung kita tempelkan kita punya lidah ke langit-langit. Contohnya, was-samaa'i wat-tariq. Wat-tariq. Jadi seperti ini. Ini kita berumpamakan adalah lidah kita. Lidah dalam keadaan mendatar. Ketika kita melafalkan huruf ta, maka lidah kita terangkat. Bagaimana kita bisa mengangkat lidah? Jadi lidah kita itu menegang ke atas seperti ini. Menegang ke atas begini. Contohnya, dan kini kita berumpamakan adalah langit-langit mulut kita. Ta. Atau pangkal 2 buah gigi yang atas ini. Jadi seperti apa? Berbunyi begini. Was-samaa'i wat-tariq. Wat-ta. Jadi wat-nya itu yang dimaksud daripada idbaq itu sendiri. Jadi lidah kita terangkat atau menempel ke atas. Wat-tariq. Itu ketika ta-nya berharokat fathah. Bagaimana kalau ta-nya itu berharokat kasrah? Contohnya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi tetap, walaupun itu berharokat kasrah, yang pada hakikatnya kasrah itu tipis, pada umumnya pasti miringis. Tapi karena ini huruf idbaq, maka tetap lidah kita menempel ke atas. Kami ulangi, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi seperti itu. Atau ketika dumah, wa turi sinin. Atau kami baca di awal ayat, wattini wazzaituni wa turi sinin. Kami ulangi lagi dari awal ayat dari surah At-Tin.
Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Jadi pada kalimat wattu risinin, wattu risinin, laisa wattu, wattu risinin. Bukan bertasydid. Wattu risinin. Jadi seperti itu. Tetap lidah kita menempel ke atas atau ke langit-langit. Begitu. Wattu risinin. Atau ketika berharokat sukun huruf ta itu. Contohnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di kalimat mutmainnah, bukan mata mainah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalau umpamanya enggak kita angkat atau kita mendatarkan kita punya lidah, maka akan berbunyi seperti ini. Yang awalnya mutmainnah jadi mutmainnah. Jadi seperti itu. Janggal pada kuping kita. Kenapa kok bisa? Karena tidak sesuai daripada sifatul huruf tadi itu. Jadi seperti itu. Pada huruf to. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Bukan mata Baisa. Bukan bukan seperti itu. Jadi lidah kita harus terangkat. Ketika terangkat lidah kita atau menempel di atas langit-langit itu seperti kita punya lidah ini seperti monyong atau monyokan mulut. Seperti itu. Kan tapi hakikatnya bukan ke sana. Bukan lidah kita ini monyong ke depan seperti mutmainnah atau bukan seperti itu. Ya biasa saja. Sedang-sedang saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan mutmain, bukan seperti itu, yaitu mutmainnah, seperti itu. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf dha. Sekali lagi, huruf daripada sifat idbaq yang keempat adalah huruf dha. Sama seperti yang tadi, seperti sadata, tetapi yang ini yang terakhir adalah huruf dha. Lidah kita, kami ulangi lagi, lidah kita ketika melafadzkan huruf 4 ini tempelkan ke langit atas. Di sini. Contohnya dha. Dha, dha, dhi, dhu, dhadh, dha, dhi, dhu, dhadh, dha, dhi, dhu, dhadh, dhu, dhan, dhani, dhadhna minal mudhni, madhi, dhan, dhani, dha. Itu daripada latihan cara mengucapkan huruf dha. Contoh, Rabbana zalamna. Sekali lagi, Rabbana zalamna. Atau idhama. Jangan sampai tidak mengangkat lidah kita. Jangan sampai tidak terangkat atau tidak ditempelkan lidah kita. Maka akan fatal huruf yang keluar itu. Contohnya banyak kita dengar di khalayak masyarakat pada umumnya. Contoh, ketika dia minta ampunan kepada Allah. Katakan dia membaca Astaghfirullahaladzim. Akan tetapi huruf yang dikeluarkan itu tidak sesuai apa yang dimaksud dengan hati atau makna daripada kalimat tersebut. Contohnya, Astaghfirullahalazim. Banyak kita ketahui ketika orang melafadzkan Astaghfirullahalazim, bukan azim. Kenapa kok bisa azim? Kok bisa bunyi seperti za? Karena lidah kita tidak ditempelkan ke atas. Atau banyak lagi seperti orang melafadzkan
Ada yang seperti kita ketahui, solat subuh, zuhur, isya, maghrib, dan subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika orang melafadzkan di antara salat 5 waktu itu huruf zuhur, salat zuhur. Bagaimana ketika kita tanyakan, apakah Anda sudah salat zuhur? Apa jawabannya? Ya, saya sudah salat zuhur. Zuhur. Maknanya berubah. Kenapa? Karena lidahnya tidak ditempelkan ke atas. Bunyinya apa jadinya? Zuhur, bukan zuhur. Zuhur yang benar. Zuhur. Jadi seperti itu. Ketika sukun, contoh, waman azlamu, bukan seperti ini. Waman azlamu itu za. Kok bisa berbunyi za, huruf dha yang tadi itu? Karena lidah kita tidak diangkat, atau tidak terangkat ke langit-langit, atau tidak ditempelkan ke atas. Maksud daripada menempel di sini, daripada sifat idbaq itu, yaitu maksud daripada menempelnya huruf 4 ini, apa maksudnya? Yaitu terangkatnya sangat. Kalau istilah terangkatnya sedang, kalau idbaq itu terangkatnya sangat terangkat. Jadi seperti itu. Pemirsa adalah khafiyah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai huruf 4 ini, dan ada rumusan bagaimana kita mengetahui itu sifatul huruf atau letak daripada huruf. Caranya kita ambil huruf yang dituju. Masalah huruf dha, agar mudah untuk melafalkan huruf dha ini. Karena huruf dha ini huruf yang sangat fatal sekali, yang tidak sedikit orang untuk mengucapkan huruf dha ini kurang pas cara melafadzkannya. Karena kaidah yang dipunyai kurang bisa diterapkan. Contohnya azimun, bunyinya azimun. Jadi salah makna yang dimaksud itu. Oke, bacakan contohnya. Ketika dhatnya berharokat fathah, ayadhama. Kami ulangi, ayadhama. Itu ketika berharokat fathah. Ketika berharokat kasrah, apakah tetap menempel lidah kita? Ya, tetap. Walaupun itu berharokat kasrah atau sukun atau dhammah, tetap huruf dhat itu, jadi huruf idbaq ini tetap menempel. Atau menempelnya sangat. Ketika berharokat sukun, ketika berharokat kasrah, wal kadhimina, bukan wal kazimina, zimina, bukan seperti itu. Sekali lagi perlu digarisbawahi, huruf daripada sifat idbaq ini apabila kita melafadzkannya tidak menempel atau tempelannya tidak kita tempelkan lidah kita, maka akan berbunyi huruf yang lainnya. Kami menjadi pada huruf za. Sekali lagi, kalau berbunyi huruf za, berupa huruf za, contoh wal kadhimina, dibaca wal kadhimina, salah makna yang dimaksud itu. Itu contoh ketika huruf dha itu sendiri berharokat kasrah. Apabila berharokat dhammah, contoh dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was-salatil itu beda juga. Kembali lagi kepada huruf dha. Hafizu, hafazah, bukan hafazah. Hafazah. Kami bacakan lagi. Hafizu 'alas salawati. Itu ketika berharokat dhammah. Ketika berharokat sukun,
awa'adtum. Jadi tetap lidah kita tetap menempel pada langit-langit yang atas, tetap begini. Jadi kalau ini kita perumpamakan adalah lidah kita mendatar. Ya, ketika kita melafalkan huruf idgham ini, kita tarik begini, mendorong ke atas. Jadi seperti ini. Dha. Awa'adtum, bukan bukan seperti itu juga. Sederhana saja. Hanya pada intinya lidah kita menempel ke langit-langit atas. Itu maksud daripada huruf idgham itu tersebut. Pemirsa Daluah TV yang dirahmati Allah SWT, jangan kemana-mana, masih dalam pembahasan sifatul huruf, yaitu sifat lawan daripada idgham, yaitu sifat infitah.